Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kita masuk ke pertemuan ke-10 di matematika discrete responsi. Nah, di sini kita akan ngebahas tentang teori bilangan. Perlu kalian ketahui dulu, teori bilangan ini sangat banyak banget materinya. Jadi kami bakal bagi menjadi dua, yaitu minggu ini kita ngebahas tentang teori-teori di teori bilangan. Habis itu minggu depan kita bakal bahas aplikasi teori bilangan di kehidupan nyata serta materi kalian pas semester 1 yaitu peluang discrete. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja bahas tentang teori bilangan dan bilangan bulat. Oke, teori bilangan merupakan salah satu cabang dari ilmu matematika yang mempelajari tentang sifat-sifat bilangan bulat atau integer. Nah, kalian pasti udah familiar kan sama integer atau INT di dalam dunia pemrograman. Kan itu merupakan bilangan bulat tuh. Teori bilangan juga mempelajari tentang teori yang mendasar agar mudah memahami tentang algoritma kriptografi. Jadi sebenarnya kita belajar teori bilangan ini untuk mengetahui nanti ada yang namanya algoritma kriptografi. Nah, ini juga bakal kalian pelajari nanti di teori informasi. Oke, kita lanjut. Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak memiliki bagian pecahan atau desimal. Jadi, himpunan ini biasanya dilambangkan dengan simbol Z. Ya, kan udah pernah kita bahas tuh di himpunan. Kalau bilangan bulat itu simbolnya itu Z. Dan mencakup bilangan positif dan negatif. Jadi, nggak peduli mau dia positif, mau dia negatif. Kalau misalnya dia tidak ada pecahan, berarti dia merupakan bilangan bulat. Nah, ini contoh-contoh bilangan bulat ya. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat pembagian pada bilangan bulat. Misalnya, A dan B adalah bilangan bulat dengan syarat A tidak sama dengan 0. Bilangan A dikatakan habis membagi, nah ini simbolnya ya. Bilangan B jika terdapat bilangan C sehingga bilangan B sama dengan bilangan A dikali bilangan C. Nah, notasinya itu A habis membagi B. Kayak gini ya. Nah, misalnya jika B sama dengan A kali C, dengan C anggota elemen Z, dan A tidak sama dengan 0. Z itu merupakan himpunan bilangan bulat yang kita bahas tadi. Nah, contohnya nih, 4, apakah habis membagi 24? Nah, ini tipe ya. Harusnya 24. Oke, karena 24 itu 6 dikali 4, yang mana 6 adalah bilangan bulat, maka dia habis membagi maka 4 habis membagi 24. Ini maksudnya habis membagi karena dia bilangan bulat ya. Kan 24 ini bilangan bulat. Habis itu 4 ini bilangan bulat yang mencakup 24. Maksudnya gimana? Karena 4 ini bisa dikali 6 yang hasilnya itu 24. Nah, misalnya kan kalau misalnya 2 apakah habis membagi 3? Itu tidak, karena dia bukan bilangan bulat. 1,5 gitu. Simpelnya sih gitu, guys. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sebenarnya ada 6 teorema dalam teori bilangan. Untuk saya bakal ngebahas beberapa teorema. Kalau nggak salah teorema 1 sampai teorema 3. Dan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya tentang teorema selanjutnya. Yang pertama itu kita kenal dengan teorema Euclidean. Apa sih teorema Euclidean itu? Teorema Euclidean merupakan teori bilangan yang menyatakan bahwa setiap bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat lainnya selain 0, sehingga dapat menghasilkan hasil bagi dan sisa. Nah, perlu kalian ketahui, hasil bagi ini dinamakan div. Sedangkan sisa bagi itu dinamakan mod. Nah, kalian pasti udah familiar. Mod atau modulus. Simbolnya kalau mod itu dia pakai kayak gini, persen. Sedangkan kalau div itu dia garis kayak gini. Nah, perlu kalian ingat ya, div itu kayak gini dan mod itu kayak gini. Nah, bunyinya misalkan M dan N adalah dua bilangan bulat dengan syarat N lebih besar dari 0. Jika M dibagi dengan N, maka hasil pembagiannya adalah Q dan sisanya R, sehingga M sama dengan N dikali Q plus R, dengan R kurang dari N dan R lebih besar sama dengan 0. Oke, contohnya nih, 20 dibagi 3 sama dengan 6, sisanya 2. Nah, ini merupakan hasil bagi, ini sisa bagi.
Jadi kalau ditanya div-nya yang mana, div-nya itu ini, div yang satunya mod. Nah, kalau kita jabarin 20 dibagi 3, maka kan div itu tadi hasil pembagian kan, Q. Habis itu mod itu R. Nah, kita masukin aja ke sini. N-nya kan 3, Q-nya 6, R-nya 2. Makanya dia bentuknya seperti ini. Gitu. Nah, lanjut ya. Dari teorem Euclidean kita ke PBB. Nah, kalian itu kenal PBB itu namanya FPB kalau di SMA. Bahkan dari SD gak sih kita belajarnya? FPB. Nah, ini sama aja sama PBB. Jadi, PBB adalah pembagian bersama terbesar, merupakan bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis 2 atau lebih bilangan bulat. Contohnya, berapa sih PBB dari bilangan 4, 5, dan 36? Nah, ini cara konvensional ya. Cara konvensional kita biasanya pakai pohon faktor kan, kayak misalnya 4, 5. Ya pokoknya pakai pohon faktor biasanya. Tapi di sini kita makainya faktor pembagi. Jadi bilangan berapa aja sih yang bisa ngebagi si 45? Nah, itu ada bilangan 1, bilangan 3, bilangan 5, sampai 45. Ini merupakan faktor pembagi dari bilangan 45. Sedangkan 36 ini faktor pembaginya. Nah, kita lihat yang mana yang sama. Ternyata yang sama 1, 3, dan 9. Nah, terus karena ini faktor pembagi bersama, nah kita ambil yang terbesar. Makanya di sini PBB-nya adalah 9. Nah, kan ini agak ribet ya caranya. Jadi nanti kita bakal mempelajari cara PBB yang lebih ringkas. Nah, PBB ini juga biasanya dia itu dinamakan dalam bahasa pemrograman GCD. Saya lupa, pokoknya greatest apa gitu. Ini merupakan PBB atau FPB juga. Ingat aja di dalam bahasa pemrograman. Oke, teorema 2 PBB yang dimana misalkan M dan N merupakan suatu bilangan bulat dengan syarat N lebih dari 0. Sedemikian sehingga M sama dengan N dikali Q plus R. Sama aja sih. Oke. Maka PBB MN sama dengan PBB NR. Nah, ini tuh sebenarnya mencocokkan ekuivalensi antara dua PBB, teman-teman. Jadi kalian kalau mau ekuivalensi itu kayak gini caranya. PBB dari M dan N sama dengan PBB N dengan R. Ini ekivalen. Kalau kalian mau nyocokinnya itu bisa pakai teorema 2 PBB. Nah, misalnya diketahui bilangan 70 dan 15. Nah, 70 dan 15 kan kita tulis sesuai rumus. Kan 70 ini M, habis itu 15 ini N. Rumusnya yang ini tadi. M sama dengan N dikali Q tambah R. Oke. M berapa? M nya 70 dikali sama dengan N dikali Q nya 4, R 10. Kenapa Q nya 4, R 10? Karena 15 dikali berapa yang hasilnya mendekati 70? Kan dikali 4 hasilnya 60. Kalau dikali 5 kan 75 udah lewat. Maka di sini tulisnya 4 dan sisanya adalah 10. Makanya di sini Q-nya adalah 4, R-nya adalah 10. Jadi menurut teorema 2 PBB itu PBB dari 70 dan 15 atau M dan N itu nilainya setara dengan PBB N, R. N-nya di sini 15 dan R-nya adalah 10. Jadi ini merupakan hal yang setara ya. Nah, kita buktikan di sini. Kan kita udah ngebuktiin tadi yang 70 15. Nah, sekarang 10 sama 15. 1 5 sama nih, 1 5 semua kan. Faktor pembagi bersama terbesar si 70 dan 15 kan adalah 5. Dan kalau 15 dan 10 5. Jadi dia terbuktikan teorema 2 PBB ini benar. Oke, lanjut. Kita ke algoritma Euclidean. Nah, algoritma Euclidean ini merupakan perpanjangan dari teorema Euclidean. Nah, ini
dipakai di bahasa pemrograman biasanya. Nanti ada pseudocode juga. Nah, misalkan diberikan dua buah bilangan bulat positif M dan N. M lebih besar sama dengan N. Algoritma Euclidean berikut mencari PBB dari M dan N. Misalkan R0 sama dengan M dan R1 sama dengan N. Lakukan berturut-turut pembagian untuk memperoleh rumus berikut. Nah, kalau kalian pusing ngeliat rumus ini, tenang aja guys. Kita ini kan buat performalnya aja. Nanti bakal kita liatin gimana cara menggunakan rumus ini dengan mudah. Kita lanjut aja ke bawah ya. Nah, menurut teorema 2 juga, PBB MN sama dengan PBB R0, R1. Pokoknya ekuivalen terus gitu dia sepanjang ini. Jadi, PBB dari M dan N adalah sisa terakhir yang tidak nol dari runtunan pembagian tersebut. Nah, ini contoh algoritma Euclidean. Ini untuk sekedar kalian tahu aja sih sebenarnya. Jika N sama dengan 0, maka M adalah PBB M, N. Nah, habis itu stop. Nah, kalau misalkan tadi M-nya harus lebih besar sama dengan 0. Kalau misalnya N-nya itu 0, maka PBB-nya dia langsung aja ngeluarin output si M. Karena kan yang terbesar kan emang si M-nya kan. Kalau misalnya 0 kan nggak ada faktor pembagi lagi. Makanya dia stop. Habis itu kalau misalnya dia N-nya tidak sama dengan 0, maka dia menjalankan logika PBB. Nah, ini logika PBB-nya itu yang B dan C. Kita langsung aja ngeliat sini ya. Nah, ini namanya pseudocode teman-teman. Ini pseudocode itu dipelajari di struktur data dan algoritma. Nah, ini merupakan pseudocode Euclidean dengan inputnya itu integer si R dan algoritma inputnya itu adalah M dan R, dan deklarasinya itu ada R. Nah, kita lihat algoritmanya. Ketika N-nya tidak sama dengan 0, kan rumusnya tadi N-nya harus lebih besar sama dengan 0 kan. Kalau misalnya M-nya tidak sama dengan 0, maka kita akan menjalankan hal berikut. R ini akan kita dapatkan jika M mod N hasilnya ada. Misalnya 7 dimodin 2. Maka hasilnya adalah 1. Di sini 1. Terus kita turun lagi ke bawah. 7. Ini M-nya diisi dengan N. Maka M-nya itu bernilai 2 dan N yang baru bernilai 1. Gitu. Maka dia loopingnya berhenti. Gitu. Pokoknya PBB-nya sama dengan M. PBB-nya adalah si 7. Nah, mungkin kalau dari program kalian bakal pusing kan. Nah, kita bakal lanjut ke contoh soal aja yang lebih manusiawi ya teman-teman. Nah, ini merupakan contoh soalnya. Misalkan terdapat dua buah bilangan positif M dan N bernilai 80 dan 12. Tentukan PBB antara keduanya dengan teorema algoritma Euclidean. Nah, kita bakal jawab nih. Misalnya M-nya sama dengan 80 dan N-nya 12. Nah, M-nya kan lebih besar sama dengan N kan. Terpenuhi nih. Dan N-nya juga lebih besar daripada 0, maka dia akan menjalankan algoritma Euclidean. Nah, rumusnya itu kan tadi udah ada kan yang saya bilang pusing itu. Jadi kita bakal nunjukin cara rumusnya aja. M sama dengan Q dikali N ditambah R. Istilahnya kayak gini kan, rumus dasarnya, tapi yang tadi kita ganti dengan R0, R1, R2 gitu. Nah, ini dimulai dari 80 sama dengan N-nya kan 12. Nah, 12 kali berapa yang hasilnya mendekati 80? Nah, hasilnya itu 6. Karena 12 kali 6 adalah 72. Ditambah sisanya itu adalah 8. Jadi, hasil baginya itu adalah Q dan sisa baginya itu R. Nah, kalau udah, kita lanjut lagi untuk mencari PBB-nya nih teman-teman. Dengan cara menurunkan si 12 ini menjadi si M. Dan si 8 ini menjadi si N. Jadi kita tentuin lagi nih. 12 sama dengan 8 dikali berapa sih yang hasilnya 12 yang mendekati? Dikali 1. Nah, karena kalau dikali 2 udah melewati 16. Ditambah 4.
4 ini merupakan sisa baginya. Nah, kita lanjut lagi nih karena masih bisa. Pokoknya sampai 0 ya teman-teman. Nah, 8 di sini, 4-nya juga di sini. Jadi 2 dikali 4 dikali berapa yang hasilnya 8. Ternyata ada nih 2 hasilnya. Dan ini 0. Maka FPB atau PBB dari 80 dan 12 itu yang diambil satu angka sebelum 0 yaitu 4. Maka di sini sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 4. Maka PBB 80,12 adalah 4. Nah, tentukan PBB 312,7 dengan teorema logaritma Euclidean. Nah, ini agak kompleks sedikit nih. Sama aja sih sebenarnya. 312 sama ini 70 teman-teman. Tipe maaf ya. 70. Oke. 312 sama dengan 4 dikali 70 ditambah 32. 70 ini dikali berapa yang hasilnya mendekati 312, yaitu dikali 4 karena 4 kali 7 itu kan 280 ditambah 32 hasilnya 312, maka dia turun ke sini dan ini juga turun ke sini. Terus 32 dikali berapa yang hasilnya mendekati 70 itu dikali 2 sisanya 6, terus masih turun lagi begitu terus sampai sini dan sini. Ternyata hasilnya 0 nih, selesai. Berarti diambil sisa PBB-nya adalah 2. Makanya di sini PB-nya 2. Oke. Paham ya teman-teman? Kita bakal lanjut ke kombinasi linear. Untuk kombinasi linear itu berisi teorema dari dua bilangan bisa ditulis sebagai hasil penjumlahan dari kelipatan kedua bilangan itu. Bentuk umum PBB A, B sama dengan ini teman-teman. X dikali A ditambah Y dikali B. Oke, contoh. Nyatakan PBB 21,45 sebagai kombinasi linear dari 21 dan 45. Nah, ini kita bakal tuliskan seperti ini. 45 sama dengan 2 dikali 21 ditambah 3. Dan 21 sama dengan 7 dikali 3 ditambah 0. Nah, sisa ini tuh kayak gini ya. Nih PBB-nya. Habis itu PBB dari 45,21 adalah 3. Ini kebetulannya sih sebenarnya. Dari persamaan 1 dapat dituliskan 3 sama dengan 45 dikurang 2 dikali 21. Nah, kan tadi kan rumusnya adalah X dikali A dikali A ditambah Y dikali B. Kali B. Nah, di sini 45 itu kan X. Itu kan A. Berarti X-nya adalah 1. Ini X-nya. Dan Y-nya itu min 2 ini. Karena untuk mendapatkan hasil 3, kita harus mengurangi dari si yang depan ini. Ngerti ya teman-teman? Jadi 3 merupakan kombinasi linear dari 45 dan 21 gitu. Nah, biar nggak terlalu pusing, kita lanjut aja ke relatif prima. Nah, relatif prima ini bakal berkesinambungan dengan si kombinasi linear. Relatif prima itu berarti dua bilangan bulat A dan B bisa dikatakan relatif prima apabila PBB A, B sama dengan 1. Jadi PBB-nya kalau sama dengan 1 dia baru relatif prima. Nah, misalnya 7 dan 11 merupakan relatif prima karena sama dengan 1 PBB-nya. Terus 9,8 juga sama dengan 1 PBB-nya. Kalau nggak percaya kita coba aja nah. Sama dengan 7 dikali 1 karena yang mendekati tambah 4. Habis itu sini turun 7-nya 4 dikali 1 juga ya kan. Tambah 3 sisanya. Masih lanjut teman-teman. 4 sama dengan 3 dikali 1 tambah di 1. Itu 3 sama dengan 1 dikali 3 deh. Selesai.
dengan hasil tambah 0, maka PBB-nya merupakan yang sebelum 0, itu 1. Maka dia relatif prima. Nah, jika dikatakan dengan kombinasi linear, jika A dan B relatif prima, maka terdapat bilangan bulat M dan N. Nah, di sini sama aja sebenarnya sama yang tadi, X dan Y. Kalau misalnya dia relatif prima sama dengan 1, dia itu udah pasti ada M dan N-nya kayak gini, teman-teman. Contohnya, tentukan apakah bilangan 7 dan 11 adalah relatif prima dan kaitkan dengan kombinasi linear. Nah, ternyata dia relatif prima kan setelah kita cek tadi. Nah, kaitkan kita dengan kombinasi linear tadi. Nah, di sini aku punya cara cepat di mana kalau misalnya kita punya 11 dan 7, kita mikirnya gini aja, teman-teman. Untuk menghasilkan 1, kita harus mengalihkan yang paling besar dulu dikurang yang paling kecil dong. Nah, yang paling besar ini kan 11. 11 ini biar nggak jauh-jauh dari 7, itu bisa aja dikali 2 aja dulu. Kali 2. Dikurang, habis itu 3-nya juga. 7 ini bisa dikali min 3. Karena 11 dikali 2 kan 22. Nah, min 3 dikali 7 kan 21. Maka kalau 22 dikurang 21 hasilnya 1. Maka dia relatif prima dan terbukti dengan kombinasi linear. Nah, segitu aja penjelasan dari saya untuk teori 1-3. Nah, untuk selanjutnya teori 3 masih ada ternyata aritmatika modulo sampai teori ke-6 itu akan dibahas oleh rekan saya.